Hai semuanya, namaku Joshua, aku co-founder dari Plana. Pada hari ini mungkin aku akan ngejelasin sedikit tentang Plana ya. Jadi Plana ini adalah sebuah social enterprise di mana kita mengendaur ulang gabah padi dan sampah plastik menjadi sebuah material terbarukan, di mana kita meng-upcycle dari kedua jenis waste tersebut menjadi sebuah decking. Nah, awal ide ini adalah karena kita melihat sebenarnya kita seringkali membenci masalah sampah plastik, tapi yang kita sadari di sini, yang Plana percaya bahwa bukan plastiknya yang menjadi masalah, tapi bagaimana kita menggunakannya. Seperti contohnya single use plastik dan lain-lain. Di sini Plana berusaha mengubah konsep tersebut, berusaha mengubah stigma tersebut, di mana kita melihat bahwa hal yang paling dibenci dari plastik ini adalah bagaimana dia itu tidak bisa terurai. Tapi kalau kita lihat, karakteristik tersebut adalah karakteristik yang sangat baik bila kita terapkan di material bangunan. Nah, disitulah Plana berusaha mengkreasikan dari belajar dari sana-sini, dan juga kebetulan kita memang memiliki background di polimer, sehingga kita membuat suatu decking komposit, yaitu khas plastik komposit ini, yang dimana kami berharap bahwa produk sustainable ini bisa menjadi substitusi atau sebagai sustainable alternative material untuk pengganti natural wood. Sebenarnya kalau ditanya kenapa menjadi pebisnis atau profesional, aku percaya itu panggilan ya. I believe both is pilihan yang sangat baik juga, dan itu tergantung lagi dari orang ya. Mungkin kalau aku memang tertarik dengan menjadi pebisnis karena salah satu background aku juga emang dari business major, dan aku berusaha untuk mengaplikasikan itu ke apa yang aku pelajari ke usaha aku sekarang. Oke, a bit of fun fact, kita sebenarnya related. Jadi founders kita itu bersaudara dari satu keluarga, dan tapi di situ kita malah memiliki strength dari pengalaman kita, di mana kita lebih mudah dan lebih jujur dalam solve konflik yang ada dalam bisnis ini sendiri. Untuk proyek pertama kami sendiri itu biasanya memang perumahan. Jadi biasa orang-orang yang langsung melihat produk kita, B2C lah kurang lebih, mereka biasa untuk perumahannya sendiri dengan skala yang mungkin lebih kecil. Nah, tapi untuk customer yang sekarang sudah sangat mempercayai Plana dari awal hingga sekarang, hingga ada repeat project yang banyak, adalah salah satunya adalah Sumarekon. Nah, di mana kita udah menginstall di beberapa project, ada di Sumarekon Bandung, Sumarekon Serpong, bahkan dan juga di tempat-tempat lainnya yang di-develop oleh Sumarekon. Tapi by now kita juga memiliki project yang menurut kita adalah salah satu terobosan yang baik, yaitu kita akan melakukan pemasangan di World Expo atau di Osaka, Jepang, di mana kita mengekspor produk kita ke Jepang, di mana Plana akan menampilkan produknya, meng-showcase produknya di area 400 meter square sebagai main stage-nya di Indonesia Pavilion. Oke, untuk award sendiri, puji Tuhan kita udah menerima beberapa, baik itu ranah nasional maupun internasional. Untuk yang latest kita terima ini ada SDGs Award, di mana kita mendapat penghargaan langsung oleh mantan wakil presiden kita, yaitu Pak Ma'ruf Amin. Dan juga kita mendapat beberapa award internasional seperti Korean Asian Business Model Competition di tahun 2023, dan juga di B20 untuk Sustainability Award, dan juga banyak award-award lainnya yang kita sudah terima sebagai bentuk apresiasi dan juga bentuk rekognisi akan usaha kita untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Untuk visi Plana ini sendiri, kita memiliki visi, yaitu solusi kita di mana Plana Wood bisa menjadi top of mind brand untuk alternatif bagi sustainable construction material, khususnya pengganti kayu natural. Nah, dan juga di sini kami berharap dengan tadi kita go global, dan juga dengan meningkatkan utilisasi kita bisa lebih banyak recycle sampah plastik dan juga gabah padi. Kita juga bisa lebih mengurangi penebangan pohon dengan mensubstitusi kayu tersebut, dan juga pasti kita bisa meningkatkan welfare dari farmers Indonesia dan juga scavengers di Indonesia, karena kita membeli gabah padi dan juga sampah plastik dari mereka. Kita akan membahas mengenai misinya, yaitu kita sudah akan melakukan ekspansi di Korea. Kita juga udah, salah satu co-founder kita sudah di sana selama 2 bulan, dan jadi itu adalah salah satu step kita untuk mencapai ke market internasional. Begitu halnya dengan kita melakukan showcasing di World Expo di Jepang, di mana itu adalah international event. Kami berharap bahwa Plana ini bisa direkognisi dan bahkan bisa diutilisasi tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia sebagai produk dari Indonesia. Actually, produk Indonesia Plana Wood ini adalah satu-satunya di dunia untuk khas plastik komposit, dan kita udah melakukan
banyak riset, dan ini memang inovasi dari karya anak bangsa Indonesia. Dan untuk yang uniknya sendiri, kita ini nggak cuma ada di dunia sustainable, atau banyak produk sustainable yang nggak bisa bersaing dengan produk konvensional. Di sini kita percaya bahwa kita harus memiliki MVP atau minimum viable product untuk bisa diterima di market. Di mana Planet sendiri sudah memiliki hal tersebut. Kita sudah bisa bersaing dengan produk konvensional dari segi price, quality, dan juga dari segi looks. Dan itu sangat penting untuk produk-produk seperti Planawood sebagai interior bangunan. Nah, di sini, Plana sendiri juga pas beyond that, di mana kita menghilangkan pain atau mungkin kayak kesulitan mengapa orang memilih natural wood, karena kita juga udah anti termite, anti rayap, dan juga udah anti weathered, anti lapuk, sehingga kita bisa digunakan di outdoor, kita juga bisa digunakan untuk di kolam-kolam atau di dekat-dekat perairan di tempat lembab seperti itu. Jadi kita percaya Plana ini sangat unik. Pertama dari kita adalah satu-satunya di dunia, dan juga kita memiliki banyak sekali technical dan juga sustainable value yang kita percaya bahwa produk ini bisa berkompet untuk di dunia ranah conventional market. Mungkin yang kita rasakan saat kita melihat produk sustainable di Indonesia memiliki dua stigma utama untuk produk sustainable. Yang pertama itu mahal, dan juga yang kedua itu low quality atau secara kualitas dan ketahanannya ini buruk. Nah, untuk Plana sendiri fun fact-nya, Plana hanya memiliki harga 30% dari natural wood atau sepertiganya, dan juga Plana sudah memiliki ketahanan yang tidak dimiliki oleh natural wood seperti anti termite, anti weather, dan juga kita bisa tahan hingga 3000 Newton, bisa digunakan untuk outdoor dan juga di area-area yang extreme weather. Untuk Plana sendiri udah dapat banyak banget dukungan dari pemerintah ya, dari Bappenas di mana mereka mempercayai kita untuk project di World Expo, yang juga dari Kemenkop dan Kemenperin di mana mereka juga memperluas koneksi kita baik itu di dalam negeri maupun luar negeri. Tapi saya juga banyak berharap bahwa semoga untuk meningkatkan insentif untuk di Indonesia ini agar orang lebih percaya dan ingin membeli produk sustainable adalah adanya insentif baik secara price ataupun potongan saat mereka membeli produk sustainable. Untuk dari OCBC sendiri saya juga berterima kasih karena OCBC salah satu yang memberikan loan untuk Plana untuk mengembangkan bisnisnya, dan juga yang kami sangat apresiasi adalah ada acara-acara seperti Emerging Enterprise Award, di mana kami sebagai pemenang pertama dari startup dari Indonesia merasa sangat terekognisi dan juga merasa sangat terapresiasi, dan kita percaya dengan adanya rekognisi tersebut kita berada di arah yang tepat. Dan juga pastinya dari rekognisi tersebut kita juga mendapatkan awareness dan juga liputan-liputan yang skalanya internasional, di mana kami berharap itu juga dapat mengembangkan bisnis kita dan juga awareness mengenai solusi yang kita miliki. Awalnya kita memang dirujuk dari RM kita yang memegang akun kita, di situ kita merasa diapresiasi dan juga terima kasih untuk RM Plana karena kepercayaannya untuk merujuk Plana untuk acara IEOCBC. Dan juga dalam perjalanannya kita juga bertemu dengan judges-judges yang sangat kritis, dan bahkan melewati proses itu saja membuat kita mendapat insight-insight yang baru dan insight-insight yang baik untuk mengembangkan bisnis dari proses penjurian tersebut. Mungkin tips yang pertama adalah kita harus passionate dan percaya sama bisnis dan solusi kita. Dan yang kedua, dari segi bisnisnya pun dan solusinya pun, kita harus melihat apakah produk kita ini, misalkan di dunia sustainable ataupun bukan, bisa compete atau tidak dengan solusi yang udah ada di market. Dan dengan kita tahu weakness atau pain dari produk konvensional yang ada sekarang, kita bisa menciptakan sebuah solusi atau produk yang bisa diterima oleh market dan juga bisa bersaing dengan produk konvensional, sehingga bisa menciptakan menggenerate revenue dan juga menggenerate profit untuk menjadi bisnis yang profitable dan juga sustainable. Pastinya satu hal yang gak kalah pentingnya adalah dengan kita mengikuti acara-acara seperti ini, seperti Emerging Enterprise Award, di mana kita akan mendapatkan rekognisi, trust, dan juga memperluas koneksi kita untuk lebih mengembangkan bisnis kita.